Kita lakukan pembahasan persamaan polinoma untuk soal yang meriang untuk bagian B. Soal pertama, mencari akar-akar. Salah satu akar diketahui, maka kita bisa pakai cara Homer untuk mencari akar yang lain. 2 min 3 min 18 minus 8 diwarnar dengan negatif 2. Kita anggap Homer sudah paham nih, negatif 4, ini jadi negatif 7, jadi 14, ini negatif 4, 8, ini hasilnya 0. Maka akar yang lain adalah 2x kuadrat min 7x min 4, kita sama dengan kan 0, ini jadi 2x plus 1, x minus 4 sama dengan 0, ini jadi 2x plus 1 sama dengan 0, 2x sama dengan min 1, x nya adalah min setengah, dan x min 4 sama dengan 0, x nya adalah 4, berarti jawabannya min setengah dan 4. Soal kedua, kita cari dengan, atau kita pakai cara lebih cepat ini, x1 plus x2 plus x3 adalah min b per a, di mana b nya adalah di sini a nya 2, b nya 1, berarti min setengah. Jika 1 merupakan akar dari persamaan, maka ini 1 plus x2 plus x3, jadi x2 plus x3 sama dengan min setengah dikurangi 1, x2 plus x3 nya hasilnya adalah minus 3/2. Nah, jadi jumlah dua akar yang lain adalah negatif 3/2. Untuk soal nomor 3, kita cari A dan B dengan cara substitusi. Untuk x sama dengan 1, maka jadi 3 kali 1 pangkat 4 ditambah A kali 1 pangkat 3 min 17 kali 1 kuadrat ditambah 13 kali 1 ditambah B sama dengan 0. Ini jadinya 3 plus A min 17 plus 13 plus B sama dengan 0. Berarti A plus B ini ketemunya 16 min 1 jadi 1. Nah, setelah itu kita masukkan untuk X sama dengan negatif 2. Berarti 3 kali negatif 2 pangkat 4 ditambah A kali negatif 2 pangkat 3 dikurangi 17 kali negatif 2 kuadrat ditambah 13 kali negatif 2 plus B sama dengan 0. Langsung saja, 16 kali 3 48 minus 8A minus 17 kali 4 68, ini minus 26 plus 6 sama dengan 0, plus B maaf, bukan 6. Berarti min 8A plus B itu nilainya adalah minus 20 minus 46, berarti 46. Sekarang kita cari A dan B dengan cara eliminasi. A plus B nya nilainya adalah 1, min 8A plus B nya sama dengan 46. Kalau kita kurangkan nih jadinya 9A sama dengan negatif 45, A nya adalah negatif 5. Dan A plus B sama dengan 1, negatif 5 plus B sama dengan 1, maka B nya adalah 1 tambah 5, B nya nilainya 6. Untuk soal yang keempat, hasil kali akar-akar persamaan, maka ini langsung saja x1 kali x2 kali x3 sama dengan min D per A, jadi tidak perlu mencari akar-akarnya. Nah, di sini A nya adalah 4, B nya adalah negatif 1, C nya negatif 27, dan D nya adalah 18. Maka kita masukkan saja min D berarti min 18/4 atau minus 9/2 atau minus 4,5. Untuk soal kelima, di sini x pangkat 3 ditambah kx kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0, A nya adalah 1, B nya adalah K, C nya adalah negatif 6, dan D nya adalah 8. Kalau kita jumlahkan x1 plus x2 plus x3, di sini x1 plus x2 plus x3, rumusnya adalah min B per A atau minus K, di mana x1 nya x2 x3 ini membentuk barisan aritmetika dengan beda negatif 3, anggap saja ini P, x2 nya adalah bedanya 3, berarti P minus 3, x3 nya adalah P minus 6.
Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini, dia nggak akan bisa ketemu nilai P-nya. Maka kita pakai cara dengan perkalian saja. X1 kali X2 kali X3 itu adalah rumusnya min D per A, dimana min D per A hasilnya adalah negatif 8. Kita masukkan P minus 3, P minus 6. Ini kalau kita kalikan P kuadrat, langsung saja min 9P plus 18 sama dengan negatif 8. Kita kalikan P pangkat 3 min 9P kuadrat plus 18P plus 8 sama dengan 0. Nah, kita cari Horner untuk menentukan nilai P-nya. Nah, di sini agak susah untuk mencari nilai P-nya. Ini 1 minus 9, 18, 8. Kita harus coba-coba untuk menemukan nilai P-nya, dan ternyata salah satu nilai P adalah 4. Dari mana? Nanti sisanya adalah 0. Ini 1, 4, berarti negatif 5, negatif 20 menjadi negatif 2, negatif 8, hasilnya 0. Maka salah satu nilai dari P adalah P-nya 4. Sehingga kalau kita masukkan ini jadi 4 kurangi 3 adalah 1, 4 kurangi 6 adalah minus 2. Kalau kita masukkan ini jadi 4 ditambah 1 dikurangi 2, jadinya adalah 5 kurangi 2 adalah 3 sama dengan min K, maka nilai dari K adalah negatif 3. Untuk soal yang C, kita mencari A dan B dengan cara X kuadrat min 7X plus 10 kita sama dengan K0 karena dia adalah faktor, berarti X min 2, X min 5 sama dengan 0. Berarti ini langsung saja X-nya sama dengan 2, ini X-nya sama dengan 5. Nah, dari situ kita substitusi untuk mencari nilai dari A dan B. Untuk X sama dengan 2, berarti jadinya 3 kali 2 pangkat 3 min 20 kali 2 kuadrat plus A kali 2 plus B, hasilnya harus 0 karena faktor. Langsung 2 pangkat 3, 8 kali 3, 24. 4 kali 20 adalah 80 plus 2A plus B sama dengan 0, berarti 2A plus B nilainya adalah minus 56, berarti jadinya 56 untuk X sama dengan 2. Sekarang untuk X sama dengan 5, maka kita dapatkan 3 kali 5 pangkat 3 min 20 kali 5 kuadrat plus A kali 5 plus B sama dengan 0. Ini 125 kali 3, 375 dikurangi 500 ditambah 5A ditambah B sama dengan 0, berarti 5A plus B nya sama dengan negatif 100, sudah jadi positif, pindah ruas 125. Sekarang kita cari A dan B nya. 2A plus B hasilnya 56 dan 5A plus B hasilnya 125. Ini kalau kita kurangkan jadi min 3A sama dengan minus 69. Berarti nilai A nya adalah 23, terus nilai B nya 2A plus B sama dengan 56. Kita masukkan ke sini jadi 46 plus B sama dengan 56, maka B nya adalah 10. Berarti jawaban A nya sudah ketemu. Sekarang himpunan penyelesaian persamaan polinomialnya kita cari dengan cara Horner di sini, yaitu 3 negatif 20, A nya 23, B nya 10. Kita Horner dengan yang pertama adalah X sama dengan 2, berarti kita dapatkan 3, 6, negatif 14, negatif 28, negatif 5, negatif 10, habis cocok karena dia merupakan faktor. Kita coba untuk 5, ini jadi 3, 15, ini 1, ini 5, habis. Maka yang terakhir adalah 3x plus 1 sama dengan 0, 3x sama dengan min 1, x nya adalah minus sepertiga. Sehingga himpunan penyelesaiannya tinggal kita tulis semuanya. Yang pertama adalah negatif sepertiga, terus 2 dan 5.
Untuk soal nomor 2, jumlah akar persamaannya adalah 4. Maka untuk yang A, X1 kali tambah X2 tambah X3 rumusnya adalah min B per A, dimana di sini A-nya 1 dan B-nya adalah M. Berarti kita masukkan min B berarti min M per 1. Jika jumlah akar sama dengan 0 adalah 4, berarti jumlahnya 4 ini, maka 4 kali 1 sama dengan min M, sehingga nilai dari M adalah negatif 4. Nah, ketika ketemu negatif 4, sekarang kita cari yang B. Berarti persamaannya PX itu menjadi X pangkat 3 min 4X kuadrat min 12X. Ini kalau kita faktorkan, ini menjadi, kita sama dengan kan 0. Nih X nya kita keluarkan, X kuadrat min 4X minus 12. Nih 0 sama dengan X minus 6, X plus 2, berarti ini X nya sama dengan 0, X nya sama dengan 6, dan X nya sama dengan negatif 2. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, 0, dan 6, dan ini kalau kita jumlahkan cocok, hasilnya adalah 4. Untuk soal yang ketiga, di sini PX sama dengan 2X pangkat 3 min 3X kuadrat plus KX minus 12. Ini adalah A-nya 2, B-nya adalah min 3, C-nya adalah K, dan D-nya adalah negatif 12. Di sini diketahui X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 hasilnya adalah negatif 4. Padahal ini rumusnya adalah C per A. C per A adalah negatif 4. Ini kita masukkan, C nya adalah K per 2 sama dengan negatif 4. Maka nilai K adalah negatif 8. Sehingga kita temukan untuk pertanyaan yang A. Sekarang yang B, itu kita sama dengan K 0, berarti 2X pangkat 3 min 3X kuadrat min 8X minus 12 kita sama dengan kan 0. Nah, ini setelah saya coba mencari dengan alat hitung, ternyata jawabannya tidak pas, jadi tidak bisa dicari akar bulatnya, sehingga mencari himpunan penyelesaiannya sulit untuk soal ini. Jadi ada suatu aplikasi yang bisa menghitung akar-akarnya, dan ketika tadi saya ketikkan jawabannya tidak bisa bulat, sehingga nomor 3 kita lihat. Untuk soal nomor 4 kita harus mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Di sini ada keterangan habis dibagi X-3, maka X-3 kita sama dengan kan 0, kita peroleh X nya sama dengan 3, sehingga kalau kita masukkan menjadi 3 pangkat 4 min 3 pangkat 3 plus A kali 3 kuadrat plus 3 plus B, karena habis dibagi berarti sama dengan 0. Ini kalau kita hitung 81 dikurangi 27 plus 9A plus 3 plus B sama dengan 0, berarti 9A plus B itu hasilnya adalah negatif 57. Untuk yang kedua, kita lihat nih bersisa negatif 12 apabila dibagi X-2, maka X-2 disama dengan kan 0, X nya sama dengan 2, kita masukkan menjadi 2 pangkat 4 min 2 pangkat 3 plus A kali 2 kuadrat plus 2 plus B sama dengan negatif 12, karena bersisa negatif 12. Ini kalau kita hitung 16 dikurangi 8 ditambah 4A plus 2 plus B sama dengan negatif 12, berarti 4A plus B itu hasilnya adalah negatif 22. Nah, kita eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B nya. 9A ditambah B sama dengan negatif 57, dan 4A plus B sama dengan negatif 22. Ini kalau kita kurangkan jadinya 5A sama dengan
negatif 35, maka nilai A-nya adalah negatif 7. Nah, setelah itu kita cari nilai B-nya, pilih salah satu persamaan. 4A plus B sama dengan negatif 22. Ini kita masukkan negatif 28 plus B sama dengan negatif 22, maka nilai B-nya adalah 6. Dari sini kita akan mencari akar-akar persamaan polinomialnya. Berarti ini 1, negatif 1, A-nya tadi adalah negatif 7, X-nya ini 1, B-nya adalah 6. Karena tadi habis dibagi X-3, maka kita bagi dengan 3. Kita Horner ini 1, 3, 2, 6, negatif 1, negatif 3, negatif 2, negatif 6 habis. Terus kita coba lagi. Misalkan kita pilih 1, ini berarti 1, ini 1, ini 3, ini 3, 2 habis juga. Maka faktor yang lain ini tinggal kita faktorkan jadi X kuadrat plus 3X plus 2, maka akan mudah kita cari akar-akarnya, yaitu X plus 1, X plus 2 sama dengan 0. Langsung saja X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan negatif 2, sehingga akar-akarnya yaitu negatif 1, negatif 2, 1, dan 3. Untuk soal yang kelima, di sini kita gambar alasnya saja. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku alasnya X plus 1 dan 2X minus 2. Nah, kita cari, diketahui volumenya 360. Volume adalah luas alas kali tinggi. 360, luas alasnya adalah setengah kali alasnya X plus 1, tingginya 2X minus 2, dikali ini tinggi prismanya. Tinggi prismanya adalah 3X. Nah, kita hitung 360 sama dengan setengah X plus 1, ini 2-nya kita keluarkan jadi X min 1 kali 3X. Nah, ini bisa kita coret-coret. 2 sama 2 habis. 360 dibagi 3 adalah 120. Berarti 120 adalah X plus 1, X min 1. Nah, ini kalau pakai cara coba-coba, ada cara cepatnya di sini. Kita lihat X plus 1, X min 1 adalah bilangan berurutan. 3 bilangan berurutan kalau dikalikan 120 hasilnya adalah 6, 5, dan 4. Coba kita cek. X plus 1 sama dengan 6, X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 5 yang tengah, X min 1 sama dengan 4, X-nya adalah 5. Berarti konsisten, X-nya adalah 5. Kalau pakai cara Horner juga bisa. Sehingga kalau kita lihat segitiganya, ini jadi 5 tambah 1, 6. Terus 2 kali 5 dikurangi 2 hasilnya 8. Maka kalau kita triple ini ketemunya 10. Pakai Pythagoras. Nah, baru kita cari luas permukaannya. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prismanya. 2 kali luas alasnya berarti setengah kali 6 kali 8 ditambah keliling alasnya. Kalau kita cari kelilingnya, jumlahkan semua, 6 tambah 8 tambah 10 hasilnya 24. Tingginya prisma adalah 3X, berarti 3X itu tingginya, maka 3 kali X nya 5, 15. Kalau kita coret ketemu 48 ditambah 360, ketemunya adalah 408 cm persegi. Nah, itulah pembahasan tentang persamaan polinomial untuk soal yang urian. Semoga tayangan ini bermanfaat.